Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan bahas tentang bocoran chapter ke-75 manga Boruto yang udah pada berkeliaran di internet. Yang mana di chapter ini memiliki banyak hal yang sangat menarik yang pastinya udah ditunggu-tunggu fans Boruto sejak sebulan yang lalu. Apa itu? Kalau gitu, langsung aja kita bahas ya. Check it out. Yang pertama, God Otsutsuki atau Dewa Otsutsuki ternyata beneran ada. Dia bernama Shibai Otsutsuki. Ya, pada chapter ini, Amado jelasin kalau God Otsutsuki yang memiliki nama Shibai ini bukanlah Otsutsuki biasa seperti kebanyakan Otsutsuki yang udah kita temui. Karena apa? Dewa Otsutsuki ini udah hidup sangat lama, lebih dari ribuan tahun, dan dia terus berevolusi menjadi semakin kuat dari makhluk yang semakin sempurna. Karena dia selalu memasang karma kepada wadah yang cocok dengannya, terus-menerus yang membuat dia sangat sulit untuk bisa mati. Selain itu, dia juga makan buah cakra dari banyak pohon cakra, yang membuat kekuatannya sangat besar, hingga dirinya bisa disebut Dewa Otsutsuki. Wow, keren dah. Tapi teman-teman, berarti di sini kita tahu ya kalau Dewa Otsutsuki itu bukan sebuah anggota Otsutsuki yang menjadi raja atau penguasa atau memiliki status yang lebih tinggi dari Otsutsuki lainnya. Alias, sepertinya nih ya, setiap Otsutsuki yang makan buah cakra terus-menerus dan memasang karma ke wadah yang cocok terus-menerus, yang akhirnya membuat dirinya semakin berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi lagi hingga menjadi dewa. Nah, Otsutsuki tersebut inilah yang dapat dikategorikan sebagai Dewa Otsutsuki. Tapi, Shibai yang memiliki 3 dojutsu, Rinnegan, Byakugan, dan Mata Ishiki, yang pastinya kekuatannya yang amat sangat besar, ini sayangnya udah mati ya. Setidaknya itu yang diucapin Amado. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa mati? Katanya evolusi terus-menerus dengan makan buah cakra dan memasang karma ke wadah yang sempurna. Kok bisa mati Dewa Otsutsuki ini? Apa jangan-jangan mirip kasus Ishiki di mana dia dipaksa bangkit dari wadah yang jelek? Mungkin aja kan ya? Akan gue buatin teorinya pada video-video berikutnya. Jadi, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, hal yang menarik kedua adalah bahwa Eida dan Daemon ternyata dibuat dengan DNA Shibai Otsutsuki ini. Jadi, teori gue tentang mereka adalah manusia yang diberi DNA atau sel dari Shibai, dari Otsutsuki ini, ternyata bener ya teman-teman. Hehe. Jadi, Shibai Otsutsuki yang udah mati ini ternyata tubuhnya masih ada di bumi dan kemungkinan besar masih disimpan di dimensi Kara oleh Jigen. Nah, dari tubuh Shibai tersebut diambillah sebagian DNA dan termasuk dojutsunya. Ada berapa mata ya yang dimiliki Shibai? Kok termasuk Senrigan juga? Padahal di panelnya nggak ada Senrigan. Yang jelas, DNA dan mata tersebut diberikan kepada cyborg milik Amado, yaitu Eida dan Daemon. Jadi jelas ya, asal-usul mereka bisa disebut Otsutsuki padahal mereka adalah cyborg, ya karena tubuh mereka telah bercampur dengan DNA Dewa Otsutsuki. Itulah kenapa mereka bisa punya kekuatan yang sangat overpower, yang sangat gak masuk akal. Tapi sepertinya Dewa Otsutsuki ini bukan yang ada pada artefak Kara ini ya. Terus 2 Otsutsuki ini siapa? Masih ada lagi kah Otsutsuki yang belum diketahui? Entahlah ya. Hal menarik ketiga adalah Delta adalah klon cyborg dari anak Amado yang bernama Akebi. Jadi Akebi ini meninggal 12 tahun yang lalu karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun Amado yang merupakan ilmuwan yang jenius ini gak nyerah begitu aja. Dia mencoba untuk membangkitkan Akebi melalui teknik cloning, namun dalam cyborg. Karena apa? Agar Akebi ini gak bisa terkena penyakit yang sama. Tapi, sayangnya, dia gagal. Delta nggak memiliki ingatan dan pikiran yang sama dengan Akebi. Ya jelas sih ya, namanya juga cloning, bukan dibangkitkan kembali. Sama seperti Kashin Koji, juga bukan Jiraiya, walaupun mungkin DNA mereka sama, tapi mereka tetap orang yang berbeda. Nah, ketika udah putus asa karena gagal membangkitkan Akebi dari kematian, Jigen datang dan nawarin bantuan untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Dengan bayaran, Amado juga harus membantunya memasang karma ke wadah yang cocok. Nah,
Inilah ya sepertinya awal kerjasama antara Amado dan Jigen. Kemudian hal yang menarik keempat adalah Amado ingin memanfaatkan karma Kawaki untuk membangkitkan AKB. Jadi, Amado berharap Kawaki mau memasang karma ke cloningan AKB alias Delta agar bisa benar-benar membuat AKB hidup kembali. Nah, jadi poinnya ada pada karma ya. Kemungkinan besar Otsutsuki mempunyai kemampuan untuk mengedit siapa yang bakal bangkit lewat karma yang dipasang kepada suatu wadah. Ya nggak teman-teman? Sekarang kalau nggak gitu gimana coba Kawaki bisa gunain karmanya buat menghidupkan orang yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan dia ataupun Ishiki. Makanya dia balikin karma Kawaki lagi setelah Ishiki mati. Ternyata ini penyebabnya. Kawaki lah kuncinya untuk membangkitkan anaknya. Tapi kenapa bukan Boruto ya? Karena menurut gue sih ya, pada kasus Boruto, Momoshiki masih hidup jadi nggak bisa mengedit karma seenaknya. Kalau Kawaki kan Ishiki udah mati, jadi karma bisa diedit sesuka dia untuk membangkitkan siapapun itu. Dan hal yang menarik terakhir adalah Boruto melihat suatu peristiwa di masa depan, di mana ada tim Inoshikacho, Sarada, Kawaki, dan Mitsuke yang menggunakan Sage mode, yang sepertinya sedang melawan seseorang. Siapakah dia? Kodekah yang tiba-tiba datang ke Konoha? Atau malah Boruto? Hehe. Jadi entah kenapa ya teman-teman, tiba-tiba Boruto bisa melihat peristiwa di masa depan yang kemungkinan besar merupakan ramalan Momoshiki selama ini, bahwa dia akan kehilangan segalanya. Teman-temannya bakal matikah melawan dia? Wow, gila sih ini. Gak sabar banget buat nunggu chapter resminya, biar semakin paham apa yang terjadi. Dan kenapa Boruto bisa dapat kemampuan menerawang masa depan milik Momoshiki? Apakah jangan-jangan mereka semakin lama menjadi satu kesatuan di masa depan, di mana kekuatan Momoshiki juga bakal dimiliki Boruto, dan sebaliknya, kesadaran Boruto juga akan dimiliki Momoshiki. Benar nggak teman-teman? Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.